Salam damai dan kebaikan. Saudara-saudari, pada 14 Agustus gereja memperingati seorang kudus, pelindung keluarga, Santo Maximilianus Kolbe. Pada Perang Dunia Kedua, dalam biara, Maximilianus Kolbe aktif melindungi para pengungsi, aktif juga dalam radio amatir dan mengeritik kekejaman Nazi. 1941, kaum Nazi menangkap Kolbe. Mereka menjatuhkan hukuman kerja paksa di kamp Auschwitz. Suatu ketika, seorang tahanan berhasil melarikan diri dari kamp, dan ini membuat komandan kamp marah dan geram. Mereka memilih secara acak 10 orang dalam rangka upaya pencegahan melarikan diri. Seluruh tahanan berdiri tegang sambil menantikan siapa yang dipilih. Seorang pria bernama Franciszek Gajowniczek terpilih. Dia adalah seorang pria yang telah menikah dan memiliki anak. Dia merengek dan menangis mohon kepada Nazi agar dia dibebaskan. Tapi Nazi menolak. Sementara Maximilianus Kolbe tidak terpilih, dan karena tergerak oleh belas kasih, ia ingin menggantikan Franciszek Gajowniczek. Ia pun meminta kepada kepala komandan agar ia digantikan dan berkata, "Saya seorang imam Katolik dari Polandia. Izinkanlah saya menggantikan dia karena dia telah punya istri dan anak. Sementara saya, toh tidak punya istri dan anak." Komandan pasukan setuju, dan Franciszek pun ditukar. Maximilianus Kolbe dan 9 tahanan lainnya dibawa ke dalam bunker kelaparan untuk dihukum mati. Di dalam bunker, Maximilianus menghibur teman-temannya dengan doa dan nyanyian. Saat pintu bunker dibuka, hanya Maximilianus Kolbe yang masih hidup. Akhirnya Nazi pun menyuntikkan cairan asam karbolik ke dalam tubuh Maximilianus untuk mempercepat kematiannya. Ia pun wafat pada 14 Agustus 1941. Maximilianus Kolbe dibeatifikasi pada 17 Oktober 1971 dan dinyatakan santo oleh gereja pada 10 Oktober 1982 oleh Paus Yohanes Paulus II. Maximilianus Kolbe mempunyai nama kecil Raymond Kolbe. Dilahirkan di Polandia pada tahun 1894 dari keluarga yang sederhana. Ia bergabung dalam Ordo Fransiskan dengan memilih nama Maximilianus pada tahun 1907 dan menambahkan nama Maria ketika ia mengucapkan kaul kekal pada tahun 1914. Dia adalah santo pelindung keluarga, tahanan, jurnalis, tahanan politik, pecandu narkoba, dan gerakan pro kehidupan. Santo Maximilianus Kolbe menjadi teladan bagi kita umat beriman. Pemberian diri menuntut suatu pengorbanan yang mengandaikan suatu kepenuhan hati sejati. Dalam hidup harian, ada banyak cara untuk saling memberikan diri bisa kita lakukan. Pertama, pemberian perhatian. Memberi hati berarti mau menyediakan suatu hal yang berguna untuk diisi oleh orang lain. Saat terjadi kesedihan, berani hadir sebagai sahabat yang menjadi saluran kegembiraan. Tidak peduli apa yang kita lakukan besar atau tidak, namun kualitas kebaikan itu hadir dari ketulusan hati. Kedua, pemberian pemikiran. Sebagai manusia yang punya beragam pemikiran, kita diajak untuk saling berbagi demi kemajuan sesama. Tidak ada gunanya menyimpan pemikiran kita sendiri, perlu komunikasi. Sebab dengan memberi justru kita menerima dan belajar lebih banyak. Ketiga, pemberian maaf. Saat konflik mulai datang, ingatlah, tiada gunanya menimbun hal-hal negatif dan buruk. Saat kita marah pada teman, kita menyatakan kemarahan itu dan kemarahan itu menguap.
Namun saat kita marah pada musuh kita cenderung tidak menyatakan kemarahan itu pada dirinya, dan kemarahan itu semakin menumpuk. Apakah kita masih menganggap orang lain sebagai musuh kita? Keempat, pemberian ruang. Kita menyediakan ruang kosong dalam hati untuk diisi oleh karya ilahi. Saat-saat inilah kita membutuhkan Tuhan. Tuhan selalu memberi, tetapi kenapa kita sulit memberi? Terutama ruang kosong dalam diri kita, yang tidak ditinggali oleh kecemasan, amarah, kerakusan, dan sebagainya. Para sahabat, semoga teladan iman dan kemartiran Santo Maximilianus Kolbe menginspirasi kita untuk mampu memberikan diri, walau itu harus menyakiti diri kita sendiri. Pepatah Latin mengatakan, tibi seris, tibi metis. Apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Mari menaburkan benih kebaikan. Selamat pesta Santo Maximilianus Kolbe. Pace e bene. Selamat merayakan pesta Santo Maximilianus Maria Kolbe. Pace e bene.